Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahu adzim. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan hanya ummah Oki, kemudian beserta dengan suami beliau Ustaz Ori, Oki dan Ori, seluruh santriwan dan santriwati di pusat maupun di cabang. Saya doakan semoga seluruhnya diberkahi oleh Allah SWT. Yang belum hafal 30 juz mudah-mudahan hafal. Yang sudah hafal mudah-mudahan mutqin. Kemudian mendapatkan sanad asyrah. Ya, kemarin udah datang katanya Syekh Omar Ahmad Omar Taj itu singkatan Tajuddin gitu. Itu salah satu syekh yang dikirim oleh Al-Azhar Kairo untuk berada di Azhari Islamic School Lebak Bulus, ya, untuk membimbing para ustadz-ustadzat dan kemudian juga para guru murid-murid dari SD dan SMP yang belum punya SMA, ya. Alhamdulillah. Saya doakan juga semoga yang belum nikah segera menikah. Oh, amin yang kenceng ya. Amin ya robbal. Pokoknya kalau didoakan amin saja dulu, jangan diam aja ya. Mudah-mudahan akan menjadi konglomerat, amin gitu aja ya. Pokoknya amin ini kalau berbarengan dengan aminnya para malaikat itu diijabah. Amin. Gitu ya, amin ya rabbal alamin. Ya, dalam kesempatan ini izinkan saya berbagi terkait dengan nasihat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk para penghafal Quran. Ya, nasihat Sayyidina, beliau adalah khalifah yang sangat peduli kepada para penghafal Quran. Ya, kita mengetahui bahwasannya para sahabat sebagian hafal Quran, sebagian lagi tidak. Kemudian Rasulullah merasa sedih ketika ada 70 hufaz yang dibantai. Ya, di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Itu tempatnya di mana? Tahu nggak? Di Depok. Salah. Di Depok. Bekasi, bukan. Ya. Bekasku. Bekas ada dua, Bekasi, Bekasku, Bekasi. Ya, gitu. Di mana? Di Bir Maunah. Di Bir Maunah itu peristiwa yang sangat memilukan Rasulullah SAW. Mereka dibantai oleh namanya Amir bin Tufail. Ya, Amir bin Tufail ini padahal sudah mendapat jaminan dari sahabat Rasulullah bahwasanya memohon untuk pada Rasulullah, ya,
namanya Amir juga. Amir ini, Amir bin Malik, memohon kepada Rasulullah untuk membawa 70 para penghafal Quran, ingin mengislamkan dan mengajarkan Quran gitu. Tapi Rasulullah merasa ada sesuatu yang salah, intuisinya, dia instingnya ada yang, saya jamin, hidup saya menjamin. Nah, kalau di Arab itu, ya kalau masyarakat Arab, kalau misalnya itu kan ada kabilah-kabilah, suku-suku. Nah, kalau misalnya anak kepala sukunya tidak taat kepada bapaknya, itu kalau misalnya dibilang di pasar, saya tidak menjamin lagi anak saya. Ya, ana bura'u minhu, saya berlepas diri darinya. Oh, itu anaknya bisa diapain aja oleh suku-suku yang lain. Jadi itu peraturan tak tertulis. Kemudian yang kedua, dalam perang Yamamah menghadapi Musailamah al-Kadzdzab, itu ada 70 ya khufat yang wafat. Gitu. Oleh karenanya Sayyidina Umar bin Khattab itu mengusulkan untuk karena banyak yang wafat, maka perlu ada kodifikasi Al-Quran untuk ditulis gitu. Dan itu terrealisir di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu. Kata Sayyidina Ali, kalau itu tidak terjadi, saya akan lakukan ya, gitu. Jadi memang ini sangat luar biasa ya. Nah, kira-kira siapa sahabat Nabi yang terkenal yang hafal Quran? Ada banyak, sebut cuma satu. Ada hadiah nih, ada nih korma nih. Atau nah, ini apa namanya itu minuman coklat namanya? Teh pucuk. Siapa yang bisa menyebutkan satu aja atau dua boleh lah, ya, dapat hadiah teh pucuk. Nah, sukarelawan, sukarelawati, artinya hitung sampai 3, nah itu haknya yang lain untuk kedepannya. Kalau misalnya dihitung sampai 3 ada yang nunjuk, berarti paksawan dan paksawati, ustadz yang nunjuk. Nah, deg-degan kan? Gitu. Alhamdulillah enak di belakang saya katanya duduknya gitu, nggak deg-degan. Ayo kira-kira siapa? Ya, Zaid bin Sabit, betul. Satu lagi? Oh, enggak, biar saya dulu aja nih ya. Hah? Zaid bin Haritsah, betul? Enggak ada itu daftarnya. Zaid bin Sabit, betul. Ayo. Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud. Jadi gimana nih hadiahnya? Ya, Abdullah. Siapa yang suaranya sama dengan atau gelarnya itu suaranya sangat indah sehingga Rasulullah menggelari hufaz ini, hafiz ini ya seperti serulingnya Nabi Daud. Jangan bisik-bisik, hadiah. Ya pokoknya dicatat mau saja Oki kasih hadiah. Ya, jangan itu lagi nih, dia ustadz ya dan oh ada ukti Abdullah bin Mas'ud, sangat betul, tapi itu bukan diberi gelar oleh Rasulullah seperti serulingnya Nabi Daud. Abu Musa al-Ash'ari, subhanallah. Ustaz jawab tidak dapat hadiah. Kalau yang tadi disebut sahabat Abdullah bin Mas'ud itu suaranya indah,
tapi digelari oleh Nabi sebagai apa? Dan Rasulullah pernah meminta beliau membacakan Al-Quran di hadapan. Surat apa? Surat An-Nisa. Tahu aja nih Ahmad. An-Nisa Ahmad ya, wanita itu. Nah, Rasulullah menyuruh beliau berhenti dari surat awal An-Nisa sampai ayat kedua, sampai fafadat ainahu, sampai nangis. Masya Allah ya. Kalau ceramah pada ngantuk ya kan, kalau tanya gini sampai ayat ke 41. Itu kaitannya dengan insya Allah saya menjadi saksi. Ya, nanti setiap umat ada Nabi menjadi saksinya. Rasulullah nangis, insya Allah aku menjadi saksinya umat. Stop ya, ya aku lepas. Nah ini terkait dengan Al-Quran. Tadi Abdullah bin Mas'ud digelar Rasulullah. Kata Rasulullah, jika ingin kalian ya mengetahui Al-Quran itu persis yang diturunkan oleh Jibril kepadaku, lihatlah, tengoklah, dengarkanlah bacaannya ada pada Abdullah bin Mas'ud. Ya, orangnya kecil tapi pemberani. Dia baca Quran di depan Ka'bah, dipukulin, ya hampir mati. Ya, besoknya kalau disuruh lagi, wah kalau ngelar Rasulullah saya berani lagi. Nah ini merupakan jadi banyak ya penghafal Quran itu ya. Yang paling dekat, yang paling well known, terkenal itu siapa? Sahabat Nabi Utsman bin Affan dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu bergelar sebagai apa? Jika Rasulullah titik-titik, maka Ali adalah titik-titiknya. Jika Rasulullah bapaknya, maka Ali anaknya. Ya. Iya, oh nanya pertanyaannya lagi ya. Jika Rasulullah SAW titik-titik, maka ya Sayyidina Ali adalah titik-titiknya. Gitu. Ya. Nah, sebelumnya subhanallah, betul sekali. Jika Rasulullah SAW gudangnya ilmu, maka Ali adalah pintunya. Ya, ini mesti banyak sirah nabawiyah. Ya, jadi apa sih nasihat? Panjangan nggak ya waktunya? Ya, siapa yang hafal hadis Rasul Allah itu punya keluarga dari golongan manusia. Hadisnya apa? Ini enak nih kalau menghafal Quran. Apa tuh? Allah punya keluarga di bumi, di dunia, dari golongan manusia. Itu aduh, lupanya udah di sini tapi nggak keluar.
Ibarat gundu banyak buat di botol, tapi berebutan mau keluar, nggak ada yang bisa keluar. Ya, bottleneck. Ya, inna lillahi. Iya betul, inna lillahi. Apa lagi? Ahli minat kilin. Manhum ya Rasulullah. Koma. Nah, Masya Allah. Ya, ini keluarganya. Jadi kalau penghafal Quran 30 juz, mutqin, diulang-ulang, itu menjadi keluarga Allah. Kita diakui oleh gubernur DKI aja senang banget. Ya, apalagi diakui sebagai keluarganya yang menciptakan gubernur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, apa sih? Ada 6 nasihat Sayyidina Umar bin Khattab. Itu selalu kalau dalam peperangan itu Amirul Mukminin Umar bin Khattab selalu meminta konfirmasi kepada komandannya, pasukan itu berapa, dan adanya yang hafal Quran ada, masing-masing disebutkan di sini 300, di sini sekian gitu. Aku akan jaminnya, ya, aku akan memberikan kafalah. Kafalah itu semacam honor, gaji, jaminan dari negara. Masya Allah. Ya. Kemudian yang kedua, nanti aku sebar ke seluruh wilayah yang sudah ditaklukkan oleh Islam sehingga mereka menjadi duta Islam dalam Al-Quran. Ya, nah, nasihat yang pertama itu untuk para penghafal Al-Quran adalah pahala katanya, kehormatan dan simpanan bagi para penghafalnya. Oleh karenanya para penghafal diminta untuk mengikuti Al-Quran, bukan malah sebaliknya Al-Quran mengikuti mereka. Karena mereka yang mengikuti Al-Quran, maka Al-Quran akan membawanya masuk ke dalam surga. Sebaliknya, mereka yang diikuti Al-Quran, maka Al-Quran sendiri yang akan melemparnya ke dalam neraka. Ya, jadi Quran itu guidance book. Ya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Udah mulai jadi hufaz, udahlah kerjanya masuk kepada tempat-tempat yang di situ ada Al-Quran. Udah 24 jam di situ aja menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dikenal. Saya pengen jadi pengusaha, apalannya hilang. Ya, saya pengen jadi ini, udah Quran aja. Nanti tulis tidak akan sendiri. Sebelum Bapak di Azhari, Bapak kepala sekolah pertama di Nurul Fikir. Sekolah dasar Islam terpadu. Ya. Jadi di sana di antara guru itu, Bapak dulu ya jarang yang hafal Quran. Tapi kita pengen sekolah kita penghafal Quran juga, paling tidak di majlis lulus SD, SMP 3 juz, SMA 2 juz. Jadi ada 10 juz gitu. Ya. Pengennya begitu. Kita sampai hunting ke Jawa Tengah, Jawa Timur untuk mencari para penghafal Quran. Memang di Kudus dan Demak itulah kita dapatkan. Ya. Nah, secara material rezeki dari Allah itu yang punya rumah duluan ini guru rata-rata ya. Kalau jadi guru, Bapak tuh cita-citanya jadi guru. Ya, sebenarnya enggak bukan cita-cita karena terpaksa. Sebab ya, guru itu nasibnya ya
Loh, kalau lihat Lukman nih, lagi ceramah, kita domain Pak Oki nih. Ceramah dulu ya. Maaf, nanti disambung. Kalau nggak gitu ditelepon lagi. Sampai mana tadi itu? Ya jadi guru ya. Jadi guru itu ya pekerjaan mulia. Ya, subhanallah. Kalau kita mengajarkan ilmu kepada anak-anak didik kita, subhanallah. Yang paling membanggakan jadi guru ketika Bapak tahun 2012 alhamdulillah diundang ke Jerman. Subhanallah. Ya, orang kampung Jerman itu. Wah, kemudian ke apa namanya, dari Jerman ditanya, Ustaz mau kemana? Oh gitu, saya pengen ke Prancis, saya pengen ke Austria, saya pengen ke Belanda, saya pengen ke Italia. Udah Ustaz, 3 aja. Banyak kan? Ya, akhirnya di Jerman tuh ketemu murid lama, murid SD, ya, cium tangan. Masya Allah, siapa ya? Masa nggak kenal sama saya, Pak? Enggak. Ya, wah, coba perhatiin katanya. Enggak, Ikhwan ya. Oh, saya disebutkan namanya. Subhanallah, Bapak berdua, ya, luar biasa. Kenapa? Ya, itu kebanggaannya. Kenapa katanya saya di Jerman? Itu cerita Bapak. Waktu kita di SD kelas 4, kelas 5, Bapak sering cerita katanya gini. Itu tuh si Umar pada satu saat Bapak ketemu di Eropa. Gitu. Oh gitu. Ketemu di Eropa. Oh, Bapak belum sebutin namanya. Wah, dia tuh kuliah di sana. Subhanallah. Anak teriak, namanya siapa Pak? Umar Salim. Oh, Umar. Dan itu kejadian. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi diaminkan saja ya, ya mudah-mudahan besok nikah. Ya. Jadi memang bagi penghafal Quran ini supaya harus dijaga hafalannya. Itu yang paling susah. Menghafal itu mudah, tapi menjaganya. Ada anggota, ada teman Bapak, dia hafal 30 juz, kemudian dia ulang setiap hari katanya minimal 3-5 juz, kalau tidak hilang. Kemudian dia jadi anggota DPRD DKI, dia anggota dewan. Ya, Masya Allah, Hafiz jadi anggota dewan. Bertolak belakang, ya begitu. Karena anggota dewan katanya, ya ucapannya nggak pernah bisa dipercaya. Ya, nggak semua tapi ada katanya gitu. Mereka waktu kecelakaan bis anggota dewan semuanya, terus langsung dikubur di situ. Kalau dikubur semuanya, mungkin ada yang hidup. Ya sih, waktu dikubur ada yang teriak, saya masih hidup gitu. Nah, kita nggak percaya, kita kubur aja katanya. Ya. Profesi yang paling gak enak tuh anggota dewan sama polisi. Polisi itu tidurnya aja itu nyusahin kita. Tidurnya aja agak nyusahin, apalagi dia berdiri gitu. Tapi polisi itu kalahnya sama orang Betawi kayak saya. Kenapa? Karena polisi
orang Betawi sama orang Madura tidak pernah kalah, bisa dikalahkan. Gak ada kalahnya. Coba orang Madura, ya kan? Bu, ini berapa semangka? Sekian, gitu kan? Nah, gitu. Manis nih Bu, ada bahasa kejadian di sini, cobain, gitu. Yang dibuka yang manis, yang merah, lihat merah-merah, oh iya. Beli 10, wow 10 masuk mobil carry, oh 100 meter kuncinya kurang kenceng, kebuka, namanya mobil carry ya kan, itu kebuka jatuh semua hancur. Pas dilihat, cet, katanya merah, bohong, balik lagi. Bu, ini katanya merah semua. Astagfirullah, oh bisa begini Pak. Ini jatuh dari mobil katanya merah, katanya gitu. Aduh Pak, katanya jangankan semangka, orang kan jatuh dari mobil itu pasti pucat. Ada matinya dia, ya kan? Waktu Bapak Haji kan ada tuh, wah ada yang udah, wah jual rokok kretek nih di Samsu gitu. Tanya, Bu, ini berapa harganya di Samsu? Gak usah pakai bahasa Madura, harga gak bakal turun. Pakai bahasa gitu ya. Gitu. Kalau polisi juga begitu, gitu. Nah, Pak Ustadz ini kan biasa habis tahlilan, ya, diundang 1 malam 2 malam, ya kan? Nah ini siang nih, waduh, kasih dapat 2 pesek, ya kan? Taruh di motor sama amplop masukin, alhamdulillah. Amplopnya nggak penting, yang penting isinya. Wah jalan dia, wah gitu. Pas lampu merah. Loh, kok sebelah kanan perboden tak perboden? Nggak boleh lewat, ya kan? Merah, strip putih itu ke perboden. Masya Allah. Kemarin perasaan gak ada itu tanda. Gitu. Kalau kesana muter, mau hujan lagi, aduh. Oh udahlah, bismillah, mudah-mudahan gak ada polisi. Ada polisi nungguin tuh. Apa aja dah masuk ke aja gitu ya. Merah, kuning, hijau. Merah. Pas baru masuk, polisi keluar. Berhenti Pak Haji. Masya Allah. Ada apa nih? Gua lagi enak-enak jalan, lo stopin. Emang Pak Haji nggak ngeliat tuh perboden? Yang jelas nih, jalan ini dibuat oleh Pemda untuk dijalanin. Wah, dibentak kayak gitu polisinya, kendal juga ya. Ada Pak Haji turun sini, mana surat-surat? Maksudnya SIM dan STNK. Kan habis tahlilan dikeluarin surat Yasin. Kata polisinya, ini apaan nih katanya? Gak berlaku. Wah, Pak Haji naik hitam. Astagfirullah. Istighfar katanya gitu. Lo bilang kalau punya Al-Quran gak berlaku, ada malaikat digampar lo. Wah, polisinya gemeteran. Udah deh Pak, udah deh katanya Pak Polisi. Udahlah katanya. Luar biasa. Udah deh katanya, kita damai aja. Kata Pak Haji, siapkan duluan yang mulai. Gue lagi enak jalan, gue stop. Maksudnya minta duit ya kan? Itu, aduh pusing deh Pak Haji. Udah di keadaan jalannya Pak Haji nih, gitu dong. Kalah tuh polisi Pak Haji, ya. Maksud dibuat perboden itu pas belok kiri itu kalau jalannya agak rendah, itu kalau hujan banjir dan lubangnya dalam, itu banyak motor yang kecelakaan, jatuh karena nggak kelihatan kan banjir, ketutup air gitu. Makanya harus
Harusnya Pak Polisi ngasih tahu, teman pada kesel ya, udah jalannya panjang gitu. Kemudian jalan, belok kiri, bener belok kiri. Ya, ada anak muda, astagfirullah, Pak Haji belok kiri tuh, kan banjir. Dia teriak, Pak Haji, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Langsung nyebur, dia kebalik, beseknya ngambahin. Anak dua itu lari kemudian bangunin. Kurang ajar lo, bukannya bilangin orang tua, katanya udah dibilangin Pak Haji assalamualaikum. Pak Haji jawab waalaikumsalam. Terus apa stop? Udah ya? Oh belum. Ya. Nah, jadi kalau misalnya anggota DPR tadi itu 5 hari bekerja dan gak sempat mengulang-ulang hafalannya. Dia sudah hafal, mungkin cuma khawatir hilang, maka dia pergi ke Istiqlal. Nah, dia naik ke lantai 4, lihat. Nah, kemudian dia menghabiskan dari 1 hari, dari jam 8 pagi, dipotong sholat zuhur dan asar sampai jam 5 sore dia mengulang murojaah hafalan 15 juz hari Sabtu. Hari Ahad diulang lagi. Begitu seterusnya sehingga hafalannya terjaga. Ya, Masya Allah. Ya, sebab kata Rasulullah SAW, telah diperlihatkan kepadaku semua pahala amalan umatku hingga kotoran yang dikeluarkan dari masjid. Aku juga telah ditunjukkan dosa-dosa umatku, maka tidak aku lihat dosa yang lebih besar dari orang yang mengetahui ayat atau surat Al-Quran kemudian mereka melupakannya. Hadis sahih riwayat Tirmidzi. Jadi dosa besar kalau kita dapat lupa, padahal lupa adalah hak segala bangsa. Lupa adalah hak segala bangsa. Makanya kalau diulang satu ayat 300 kali, insya Allah mungkin. Nah, itu satu ayat, satu Al-Quran berapa huruf? Berapa ayat? 6.600. Nah, itu satu ayatnya diulang sampai 300 kali. Sanggup? Yang kedua kata Sayyidina Umar, jika engkau bisa, jadikanlah Al-Quran sebagai temanmu dan jangan sampai ia menjadi musuhmu, sebab barang siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai temannya, dia akan masuk surga. Bahkan dalam riwayat Bazar itu dimenai untuk menjawab pertanyaan malaikat Munkar Nakir. Kalau Anda laki-laki ditemani oleh pemuda yang tampan, kalau Anda perempuan ditemani oleh wanita cantik. Sampai malaikat Munkar Nakir itu, siapa Anda? Ini saya mau nanya, nih ada Anda nih. Saya akan selalu menemaninya, sebagaimana dia sibuk di pagi, siang, malam hari karena mengulang-ulang di hari kiamat. Subhanallah, orang yang membaca Quran, yang terus hafal Quran, ya, itu mendapatkan pertemuan. Ya, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashab. Dan nanti di hari kiamat barisannya bukan bersama barisan manusia, tapi barisannya ma'al kiromatin, bersama para malaikat. Ma'al kiromin. Jadi betapa mulianya seorang yang hafizah, ya, di mahsyar nanti barisannya bersama dengan para malaikat. Allahu Akbar. Ya, itu luar biasa. Ya. Kata Umar lanjutannya, yang ketiga, Al-Quran sumber petunjuk dan
bunga ilmu. Al-Quran adalah kitab yang paling dekat dengan Allah. Oleh sebab itu Allah membuka mata yang buta, telinga yang tuli, dan hati yang tertutup dengan Quran. Nah, ini dari cerita. Ada di Belanda itu seorang anggota dewan lah, anggota parlemen dari partai PVV. Itu namanya adalah Geert Wilders. Nah, dia membenci Islam. Dia pengen di Belanda tidak ada penduduk Muslim, usir kalau perlu. Nah, kayak gitu. Nauzubillah min dzalik. Nah, dia minta kepada teman-temannya bersabar. Saya akan menghina Islam dan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu, ya, saya akan pelajari Al-Quran sebulan, katanya gitu. Belajarlah pakai terjemahan The Holy Quran Yusuf Ali dari Pakistan. Ya, belajar itu pakai bahasa terjemahan saja sebulan. Sebulan gak keluar. Teman-teman nunggu ini. 2 bulan gak keluar, 3 bulan gak keluar rumah, kemana? Gak taunya setahun, ketemunya di mana? Diberitakan oleh Euronews, ya, 16 Februari 2019 dia berada di depan makam Rasulullah SAW. Di mana? Di Madinah, Masjid Nabawi, dengan berpakaian ihram dan palanya sudah tunduk, muhalliqina ru'usakum, ya, sambil nangis. Dosa sebesar apa saya menghina engkau wahai Nabi? Ya Allah, engkau ampunkan dosa aku apa tidak? Engkau menghina Allah, menghina Al-Quran, menghinakan umat Muhammad. Gitu, nangis berjam-jam. Makanya Al-Quran itu, makanya jangan main-main. Kata orang kafir, kalau kalian yang menguasai umat Islam, maka ya hilangkan di dada kaum muslimin, terutama pemuda-pemudinya, itu Al-Quran. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Fussilat ayat 26. Surat Fussilat surat keberapa? Surat keberapa? 41 ayat 26. Coba baca. Wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Kata orang kafir, jangan kau serius-serius dengarkan Al-Quran. Walghaw fihi, buat hiruk pikuk, buat mereka larut, buat games, mereka nonton televisi, YouTube dan seterusnya. La'allakum taghlibun, niscaya kamu akan menguasai mereka, mengalahkan mereka. Ya, percuma kalian memerangi umat Islam. Mereka punya semboyan iskariman awmut syahidan, hidup mulia atau mati syahid. Nah, itu adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi jelas, ya, jelaslah bahwasanya adik-adik ini dimuliakan oleh Allah. Al-Quran ini akan memuliakan kita. Ini nasihat Umar, ya. Akhirnya Geert Wilders ini, ya, dia udah gak mau kembali ke agamanya. Dia menjadi mu'alaf yang betul-betul, dia menjadi orang yang ahli ibadah. Subhanallah. Tadinya benci, dia baca terjemahan Quran doang, Masya Allah, ya. Yang keempat, siapa saja yang bangun pada malam hari, kata Sayyidina Umar, kemudian bersiwak, sikat gigi, ya, berwudu, bertakbir, ya, kemudian membaca Al-Quran, maka malaikat akan meletakkan mulutnya di dalam mulut orang tersebut dan berkata, bacalah, bacalah, engkau telah harum dan Al-Quran juga harum bagimu. Ini kata Sayyidina Umar. Jika kalian sholat qiyamul lail, pasti baca Quran.
wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman Masya Allah. Ini sepertiga malam kalau sahur ya, jangan makan doang, minum, tapi gunakan sebelum itu beristighfar, minta ampun. Mungkin ada dosa besar, minta. Jika kalian minta ampun, Allah ampuni. Sebesar apapun, sebanyak buih di lautan dosamu, Allah ampuni. Jika kalian minta berdoa, diijabah. Jika kalian minta, pasti diperkenankan. 2/3 itu adalah saatnya waktu sahur. Wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur, apalagi baca Quran, mengulang-ulang hafalan Anda. Ya Allah, ya luar biasa. Aku kepada Syekh Umar ini, itu bisa setoran melalui online. Ustaz, saya mau setoran. Berapa juz? Ya saya punya 5 juz. Setor dulu lah. Setor dulu. Ya. Nanti ditanya terus. Wah, luar biasa. Ada sertifikat 5 juz. Lumayan. Terus tambah lagi. Bisa 30 juz. Sertifikat. Ya. Kalau sudah tidak COVID, dia tidak percaya COVID karena saya bilang, Syekh, pakai masker. Wallahi, demi Allah, ada Allah. Nggak mau pakai masker ya, gitu diam aja. Mungkin kalau ngomong agak jauh aja dah, gitu ya. Ya, saya Umar ya, gitu. Yang kelima, ketahuilah bahwa barang siapa membaca Al-Quran, menghafal, mengamalkannya, mengikuti apa yang dikandungannya, ia memiliki doa yang mustajab di sisi Allah. Jika dia menghendaki, maka dia berdoa di dunia. Jika dia tidak berdoa, maka doanya itu simpanan untuknya di akhirat. Jadi ketika kita menghafal Quran, stop dulu. 1 juz nih, doa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Orang tuanya lagi sakit, ya Allah, angkat penyakit, insya Allah. Ya Allah, saya pengen kuliah di Mesir, ya Allah, seperti UAS, ya. Sama Allah, saya pengen kuliah di Turki, ya Allah, saya ingin kuliah di gitu. Ya. Ada anak yatim, ya, bercita-cita, saya pengen kuliah di Jerman. Miskin, yatim, miskin. Ya, saya dulu direktur Dompet Duafa Republika. Itu dari 16 provinsi, kita rekrut anak-anak cerdas, tapi kelakuannya Masya Allah, pegelin guru nih, Masya Allah. Anak yatim itu butuh perhatian sebetulnya. Ya, apa aja, keran dicopot, akhirnya mancung. Pohon ditebang. Kau bayangin, pohon ditebang, kaca dipilok. Itu kaca, kita mau ngacak gak bisa. Orang dipilok, yang di kamar-kamar itu. Waduh. Pokoknya guru-guru di Dompet Duafa Republika itu tidak ada yang sanggup kecuali satu guru. Ya, seorang guru perempuan. Ya. Maha sabar, sampai dicakarin dia, dipukulin, dia sabar sampai takut. Lalu sekarang di mana beliau? Beliau ada di Jerman, ambil S2, dan sekarang sudah S3. Arang buku cuma dia tulis. Semua guru yang ada di Dompet Duafa Extensia Indonesia saya benci kecuali satu, itu tulisannya. Masya Allah. Saya nasihatin, jangan, kita maaf gurumu, ya. Gurumu adalah orang yang berjasa. Nah, ini luar biasa. Jadi memang setelah saya pengen keluar negeri, belum tentu Allah aminkan. Nah,
sangat luar biasa. Terakhir ya, jagalah dan rawatlah Quran ya, demi zat yang jiwaku di tangannya. Sungguh Al-Quran lebih cepat lepas hilang dari hafalan daripada lepasnya unta dari ikatannya. Jadi kalau kita ingin umat Islam ini berjaya, maka perbanyaklah rumah Quran seperti ini. Jazakillahi khairan katsira. Mudah-mudahan ini bisa memperbanyak dengan cabang-cabang di seluruh Indonesia, bahkan dunia. Amin ya rabbal alamin. Yang dengan itu Allah muliakan. Allah muliakan umat ini dengan Al-Quran. Selepas Rasulullah wafat, itu 885 tahun, 9 abad, hampir 9 abad umat Islam berkuasa. Dan diberikan pemimpin yang hebat dari keturunan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Namanya siapa? Ada ceritanya lagi, itu Salahuddin. Ayahnya siapa? Salahuddin. Ya nanti lah ya. Ini dulu, siapa tuh pemimpin Islam terhebat sepanjang zaman? Keturunan Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz keturunan langsung dari Sayyidina Umar. Dia pengen cari mantunya itu sederhana. Sayyidina Umar, beliau keliling malam-malam, ada dialog antara anak dengan emaknya, penjual susu. Nah, iya mak, campur susu dengan air mak. Kok dicampur mak? Nanti basi nggak enak. Biar banyak untungnya. Saya nggak mau mak. Kenapa kamu nggak mau? Umar itu kalau tahu mak, Khalifah atau Amirul Mukminin itu tegas banget. Umar malam-malam kajian lagi di rumahnya. Rumah lagi dengerin. Nah, Umar pasti nggak denger katanya gitu, nggak tahu. Seandainya Umar, Amir Mukminin tidak tahu mak, yang menciptakan Umar pasti tahu, katanya gitu. Saya nggak mau mak, mohon maaf, saya nggak mau melakukan apa yang mak perintah. Dicatat Umar. Besok pagi-paginya, ya, Asim namanya, Asim kan dia, kata Umar. Apakah engkau sudah siap nikah? Terserah ayah. Ini khalifah loh, presiden, dinikahkan dengan anak penjual jamu gendong. Nah, kira-kira gimana tuh? Ya, masya Allah, terserah ayah anda, dinikahkan. Itulah keturunannya Umar bin Khattab. Usia 7 tahun hafal Quran, usia 14 tahun jadi mufti, usia 18 tahun jadi gubernur Madinah. Sekarang gubernur usianya berapa? Ya, 50, kakek-kakek ya, gitu. Coba. Dan dia berdoa karena dia hafal Quran, dia orang soleh, gubernur yang taat kepada Allah. Dia berdoa, saya mudah-mudahan jadi mantunya Khalifah Fatimah binti Abdul Malik, saya nikahin ya Allah. Dia mulai itu sujud terakhir, ya Allah Fatimah ya Allah. Diijabah tuh Fatimah ya Allah, diijabah jadi mantunya. Udah tercapai, dia pengen cita-cita paling tinggi jadi khalifah. Padahal khalifah itu waktu zaman itu, zaman Abbasiyah, dia keturunan anaknya pastinya, ya. Kayak Salman, itu keturunan kayak gitu. Ini mantunya, jadilah memerintah dalam kurun waktu singkat, cuma 29 bulan, 30 bulan kurang 1 bulan, 2,5 tahun kurang. Itu kekuasaannya dari mana? Dari Spanyol turun ke bawah ke selatan, yaitu Maroko, Tunisia, Mesir, ya, Egypt, nyebrang Saudi Arabia, atasnya Syam, ya, bawahnya Yaman, terus sampai ke Baghdad.
Itu setara dengan 39 negara. Sepertiga penduduk dunia pada waktu itu. Apa prestasinya? Jika wanita jalan dari Sana'a, ibu kota Yaman, ke Saudi sendirian, itu gak ada yang ganggu, aman. Yang kedua, tidak ada orang yang mau menerima zakat karena semuanya kaya. Subhanallah. Di sini banyak kayak membacakan. Jangan ditanya Pak Ustadz, ya. Jangankan yang halal, yang haram aja mau. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Ya, mudah-mudahan ini sedikit ya pengalaman nasihat dari Sayyidina Umar, bukan nasihat saya. Ini bisa dilaksanakan. Dan saya doakan semoga adik-adik ya setahun 2 tahun ke depan itu menjadi orang yang mulia. Lihat, tengok Qiyamul Lail. Doa ketika tilawah Quran selesai atau di tengah-tengahnya doa. Apa yang adik-adik inginkan, insya Allah dijawab. Catat itu. Ini adalah nasihat Sayyidina Umar bin Khattab. Demikian lebih kurangnya mohon maaf. Saya Deddy Miswar undur diri. Emang mirip enggak Pak Ustadz gitu ya. Demikian mohon maaf kemalaman udah kelamaan. Jazakallahu khairan katsiran. Terima kasih Umar, terima kasih udah ori ya, orang Padang biasa, orang Bukit Tinggi katanya. Karena istri saya juga orang Padang gitu. Anak Pak Ustadz tadi berapa? 7, itu fitnah. 8 sebetulnya. 1 meninggal ya gitu. Kenapa anaknya banyak Pak Ustadz? Karena saya orang Betawi, dia orang Padang. Mertua saya telepon waktu punya anak 2. Di, kau punya anak berapa? 2, Mak. Punya anak perempuan enggak? Enggak. Kata kami sama aja, Mak. Perempuan dan laki-laki. Enggak, kalau orang Padang beda. Emang bedanya di mana, Mak? Kalau kau tak punya anak perempuan, hantu pusatmu di kampung enggak dapat. Oh, ada hantu. Masya Allah. Doalah ya Allah, mudah-mudahan perempuan laki-laki. 4 hari kemudian Abdan Syakura meninggal. Kabur, bukan nanya-nanya orang baru meninggal. Setahun nanya lagi, di punya anak lagi enggak? Oh gitu, makan udah 3, 2 yang ada. Terus di, terus. Yang keempat laki-laki. Gimana di? Laki Mak. Terus. Yang keempat, kelima laki-laki. Masya Allah. Baru yang ke-6 perempuan. Wah, datang dari Solo. Wah, ditimang cantik sekali nih anak cucu emak. Namanya siapa? Di Haura Tazkiyatu Mutmainnah. Masya Allah. Lagi skripsi ya, di Unpad. Dia bilang, artinya apa nih? Haura itu artinya bidadari. Tazkiyah yang suci. Mutmainnah yang menenangkan mertuaku. Udah ya Mak, dapat anak perempuan, masa 1 banding 4 gitu. Ulang lagi Mak. Doalah ya gitu. Yang ke-7 laki-laki. Terus Mak, satu lagi. Laki-laki Mak, udah cukup dah. Udahlah, nah ini ceritanya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hadiahnya. Yang ini